Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023, tertulis pada kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali kepada kemahakuasaan Tuhan Allah, pencipta alam semesta dan segala isinya. Tuhan Allah menciptakan alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya adalah selama 6 hari. Dan Tuhan Allah menciptakan langit, bumi juga dengan segala ciptaan lainnya, baik itu binatang dan tumbuh-tumbuhan sampai hari yang kelima. Tetapi pada hari yang keenam adalah penciptaan yang terakhir, adalah penciptaan kepada manusia. Tentunya semuanya mempunyai tujuan yang pasti. Mengapa Tuhan tidak menciptakan manusia terlebih dahulu? Mengapa Tuhan menciptakan hari ke-6 atau penciptaan yang terakhir kepada manusia itu sendiri? Tentu semuanya sangat berguna. Manusia itu diciptakan kalaupun terakhir sekali, namun manusialah yang menunjukkan makhluk yang paling tinggi dari segala yang sudah diciptakan Tuhan hari pertama sampai pada hari yang kelima. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang paling tinggi ciptaan Tuhan, Tuhan mengaruniakan akal budi. Tuhan mengaruniakan akal budi dengan tujuan supaya manusia itu mampu menjaga, memelihara semua ciptaannya dan menjaga kelestarian segala ciptaan Tuhan, yakni lingkungan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia itu atau laki-laki yang disebut namanya Adam, Tuhan melihat ciptaannya itu belum sempurna. Laki-laki atau yang disebut Adam, dia membutuhkan seorang penolong. Untuk itulah Tuhan Allah menciptakan yang sepadan dengannya seorang perempuan, yakni yang disebut namanya Hawa. Sehingga Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan yang disebut namanya Adam dan Hawa, sehingga Tuhan Allah melihat semuanya baik adanya. Dan ketika Tuhan Allah menciptakan manusia itu bertugas sebagai makhluk yang paling tinggi yang dikaruniakan oleh Tuhan akal budi yang sehat, supaya manusia itu bertugas untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan semua ciptaan Tuhan.
Itulah tugas dan tanggung jawab manusia itu diciptakan oleh Tuhan, untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan semua ciptaan Tuhan. Dan melalui nats untuk kita pada pagi hari ini, setelah Tuhan Allah memberkati manusia laki-laki dan perempuan yang Dia ciptakan, manusia itu bukan hanya diciptakan begitu saja, tetapi Tuhan berfirman kepada manusia laki-laki dan perempuan yang Dia ciptakan itu. Perintah Tuhan di dalam firman-Nya adalah itu yang menjadi nats untuk kita pada pagi hari ini. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cuculah dan bertambah banyak, dan penuhilah bumi. Artinya Tuhan memerintahkan beranak cucu dan bertambah banyak, bukan berarti Dia hanya memerintahkan kepada manusia untuk mempunyai anak dan keturunan sebanyak-banyaknya. Tetapi yang terutama adalah bagaimana ketika manusia itu terlahir di tengah-tengah dunia ini, bukan hanya terlahir begitu saja, tetapi manusia yang terlahir segambar dengan rupa Allah, segambar dengan rupa Allah, dan menghadirkan karakter Allah di dalam diri manusia itu sendiri. Dan oleh karena itu, melalui yang menghadirkan karakter Allah di dalam diri manusia itu sendiri, sehingga orang yang ada di sekitarnya bisa merasakan kehadiran Allah. Orang yang ada di sekitarnya, sesama manusia, bisa merasakan kehadiran dari Allah. Itulah tujuan Tuhan Allah yang sebenarnya menciptakan manusia itu, laki-laki dan perempuan. Dan kata perintah beranak cucu di dalam nats ini, seperti penjelasan yang pertama tadi, adalah bukan berarti diperintahkan manusia itu di tengah-tengah dunia ini supaya mempunyai anak dan keturunan sebanyak-banyaknya. Namun yang perlu dipikirkan adalah bagaimana setiap orang tua di tengah-tengah keluarga Kristen secara khusus, di tengah-tengah dunia ini, bahkan bisa dikatakan semua orang tua, setiap orang tua yang menerima berkat anak dan keturunan dari Tuhan Allah, yang terutama adalah bukan beranak cucu sebanyak-banyaknya, tapi yang diinginkan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, yang terutama adalah bagaimana orang tua itu mendidik dan membesarkan anak sebagai anugerah Tuhan, bertumbuh secara optimal menjadi anak yang sehat jasmani juga secara rohani ketika dia sudah besar, dan terlebih memiliki karakter Allah di dalam diri dan kehidupan dari anak itu sendiri sebagai karunia Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, itu sebabnya Tuhan memerintahkan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dikatakan penuhilah bumi dan taklukkan, artinya Tuhan Allah berfirman kepada manusia bahwa Allah itu memberikan otoritas kepada manusia untuk menaklukkan bumi, termasuk segala yang ada di dalamnya. Menaklukkan bumi dan termasuk segala yang ada di dalamnya. Jadi artinya jangan mau ditaklukkan oleh apa saja yang ada di dunia ini. Kita jangan mau ditaklukkan apa saja yang ada di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan sudah memberi kita otoritas dan kuasa untuk merajai
menjaga, memelihara semua ciptaan Tuhan yang diberikan untuk kita jaga dan pelihara. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa perintah Tuhan bukan hanya diartikan untuk menguasai bumi dengan sebebas-bebasnya. Perintah Tuhan bukan diartikan untuk menguasai bumi dengan sebebas-bebasnya, tetapi kita juga harus menjaga ekosistem bumi agar bumi ini sebagai ciptaan Tuhan tidak rusak. Tetapi manusia itu sebagai ciptaan Tuhan bisa hidup dan menikmati hidup di tengah-tengah dunia ini, tinggal di bumi ini dengan penuh damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita juga diingatkan oleh Tuhan Allah bahwa Allah menempatkan manusia itu di tengah-tengah dunia ini menjadi wakilnya di tengah-tengah dunia ini. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan menjadi wakilnya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kata berkuasa, ketika manusia itu diberi kuasa untuk merajai, menjaga, memelihara, dan melestarikan, artinya kata berkuasa menunjuk kepada wewenang yang diberikan oleh Tuhan untuk mengelola dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya. Manusia diberi kuasa atau manusia berkuasa menunjuk kepada wewenang yang diberikan Tuhan untuk mengelola dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya. Dan hanya kepada manusia Allah memberikan wewenang itu, tidak ikut kepada ciptaan yang lain. Tuhan memberi wewenang itu hanya kepada manusia saja. Oleh karena itu, kalaupun Tuhan memberikan wewenang hanya kepada manusia saja, tetapi jangan pernah salah menggunakan wewenang itu. Atau wewenang yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada manusia, jangan sekali-sekali disalahgunakan. Itulah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, sehingga manusia diberi kuasa, berkuasa atas segala ciptaan Tuhan, seperti ayat 28C di dalam nats untuk kita hari ini, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Melalui tugas yang kita emban, yang diberikan Tuhan Allah kepada kita, itu merupakan suatu tugas yang mulia dari Tuhan. Suatu tugas yang mulia dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan Allah, supaya kita dimampukan untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan ciptaan Tuhan dengan baik. Dengan pertolongan Tuhan saja. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita untuk melakukan apa yang Dia firmankan kepada kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau berfirman kepada kami, Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa di atas segala-galanya, yang mengatur kehidupan kami. Engkau menciptakan kami manusia sebagai makhluk yang paling tinggi dari segala ciptaan-Mu. Kalaupun Engkau menciptakan manusia sebagai ciptaan yang terakhir dari segala ciptaan lainnya, tetapi Engkau mempunyai tujuan yang pasti.
Engkau memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manusia sebagai makhluk yang paling tinggi, untuk Engkau beri kekuatan ya Tuhan, supaya mampu menjaga, memelihara, dan melestarikan semua ciptaan Tuhan, agar semua ciptaan Tuhan dapat terpelihara dengan baik, dan sehingga manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini hidup di dalam damai sejahtera. Bapa di dalam surga, biarlah curahkan Roh Kudus-Mu, memampukan kami ya Tuhan untuk mengerti, memahami isi firman-Mu. Terlebih mampukan kami untuk mengenal tugas dan tanggung jawab kami. Kalaupun Engkau memberi otoritas dan wewenang kepada manusia sebagai ciptaan Tuhan, ciptaan Tuhan yang paling tinggi, bukan berarti kami salah gunakan wewenang yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi biarlah kami senantiasa melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami senantiasa bertanya kepada Tuhan di dalam doa kami, apa yang hendak kami kerjakan dan kami lakukan sebagai tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam surga, kami tidak mampu melakukan semuanya itu tanpa pertolongan, bimbingan Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau memberi kami kekuatan, supaya kami mengerti, memahami apa yang Engkau perintahkan bagi kami dan apa yang akan kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, hari ini kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu dan kami semua yang melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini, dimanapun jemaat Tuhan berada. Biarlah Tuhan yang menyertai, yang memberkati segala apa yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, agar apa yang kami kerjakan, kami pikirkan, semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati juga jemaat Tuhan, jikalau ada yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah sakit, juga yang pemulihan di rumah. Kami mau Tuhan yang menjamah tubuh mereka Tuhan dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa. Biarlah Tuhan yang menjadi tabib yang ajaib, sehingga mereka kembali boleh merasakan sukacita dengan kesembuhan dari jamahan tangan Tuhan. Juga kami semua Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, dan iman yang teguh di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Biarlah kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan penyertaan-Mu. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami memohon ampun akan dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas bagi kita sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.